Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh memahami Allah yang kita sembah, kalau kita sungguh-sungguh melihat dan merasakan kasih kuasa yang luar biasa dari Allah yang kita percaya, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hidup ini akan terasa begitu indah. Karena seringkali persoalannya kita berkata saya percaya kepada Tuhan, seringkali kita berkata saya cinta Tuhan, tapi seringkali kita nggak sungguh-sungguh mengalami kuasanya, kita nggak sungguh-sungguh berjumpa dengan kemuliaannya. Itu sebabnya Paulus pernah bilang begini, Paulus bilang, aku kenal kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Dan Daud bilang begini, ketika Tuhan bergaul karib dengan aku di masa mudaku dan tinggal di dalam kemah bersama dengan aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang bahwa orang kalau mengalami kasih Tuhan, Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kembali saya pelajari bahwa orang-orang yang melihat langsung, mengalami langsung, hidupnya pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang pertama saya percaya dia kuat menghadapi segala perkara. Yang kedua dia tenang menghadapi segala perkara. Dan bukan hanya itu, yang ketiga dia bersemangat menghadapi segala perkara. Tetapi persoalannya seringkali kita percaya pada Yesus, tapi kita nggak alami secara pribadi betapa dalamnya kuasanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Tapi kalau kita mengalami kuasanya, kita tidak akan khawatir untuk apapun juga. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita dalam kehidupan kita akan menjadi langkah-langkah yang pasti. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini sebetulnya adalah kalimat Paulus ketika dia menyadari segala apa yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Dia ada dalam pernyataan yang luar biasa, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan lain kata, Paulus mau katakan bahwa Allah itu begitu kaya sampai kita gak perlu takut. Lalu yang kedua, Allah itu perlu begitu berhikmat sehingga dia selalu bisa menuntun kita. Dan Allah itu memiliki pengetahuan yang begitu luar biasa sehingga tidak pernah akan ada jalan buntu di dalam terang kasih-Nya. Haleluya. Nah, kita masuk pada Roma pasal 11, Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 kita bahas sampai ayatnya yang ke-36. Dikatakan demikian, Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi perhatikan, jangan menganggap dirimu pandai. Kadangkala persoalan kita bukan kita pandai, tapi sok pandai, sok pintar, saudara-saudara. Karena kalau kita sok pintar, akhirnya sama seperti bangsa Israel ini yang akhirnya mengeraskan hati, kata Alkitab ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti yang tertulis, dari Sion akan datang penebus yang akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ayat 33. Sebagai kesimpulan Paulus bilang begini, oh alangkah dalamnya
kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus sedang membandingkan tentang ketidaktaatan umat pilihan yang kemudian membuka pintu rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang bangsa-bangsa lain menjadi tidak taat, padahal mereka sudah menerima kemurahan. Nah, ketidaktaatan bangsa-bangsa ini akhirnya membuka pintu kemurahan lagi bagi orang pilihan. Jadi akhirnya kata Paulus, dalam segala ketidaktaatan ini sepertinya Allah mengurung manusia dalam ketidaktaatan supaya kemurahannya dapat berlaku bagi semua. Dan akhirnya Paulus ada pada kesimpulan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah ini. Nah, mengapa Paulus dapat ucapkan kalimat itu? Bukannya Paulus melihat kebingungan, karena banyak orang melihat, kok Allah begini, kok Allah begini. Akhirnya banyak orang yang melihat jalan Tuhan itu sebagai, kok bingung banget ya. Tuhan ini sebenarnya bagaimana sih? Ada banyak orang yang bilang, oh Tuhan tuh gak boleh pakai pikiran, harus pakai iman. Pikiran kita harus kita tinggalkan. Loh, saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Tuhan kasih otak buat kita supaya kita mikir, bukan justru jangan dipakai pikirannya, tapi justru dengan pikiran kita harus memahami kehendak Allah, sampai akhirnya kita lihat, oh dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah ini luar biasa. Kalau kita taklukkan pikiran kita pada kuasa firman Allah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat betapa dahsyatnya jalan Allah itu. Nah, mengapa Paulus dapat ucapkan kalimat ini? Yang pertama, karena Paulus menyadari keunikan jalan Allah. Coba lihat ayat yang ke-30. Dikatakan apa di ayat yang ke-30? Sebab sama seperti dahulu kamu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, ya kan? Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi Paulus melihat, loh, kok jalan Allah itu unik ya. Orang pilihan tidak taat, tetapi bangsa-bangsa lain diselamatkan. Bangsa-bangsa yang sudah dipilih ini tidak taat lagi, sehingga kemudian umat pilihan pun masuk dalam gelombang kemurahan Allah. Nah, jadi ini jalan Allah itu unik, berbeda dengan yang sering kali kita pikirkan. Dan banyak orang jadi stres karena begitu. Karena, loh Tuhan, kok apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan, apa yang saya perjuangkan, kok nggak terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalan Allah itu unik. Dia sangat berbeda, namun dia selalu luar biasa. Dia berbeda, artinya nggak selamanya kita ngerti. Dia selalu luar biasa karena ujungnya akhirnya kita mengakui bahwa sungguh jalan Allah itu jalan yang sempurna. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara sekalian, kenapa Paulus dapat katakan alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah? Karena Paulus menyadari keunikan jalan Allah. Saudaraku, jalan Allah itu unik. Kadang-kadang kau berdoa buat suamimu, belum ada mujizat. Kadang-kadang kau berdoa buat anakmu, berdoa untuk anakmu, sepertinya belum ada mujizat. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Jalan Allah unik. Ada orang yang bilang, loh pendeta, saya doa buat suami saya, tadinya pulang jam 2 pagi, sekarang malah udah 2 minggu gak pulang. Jawaban saya sederhana, jangan putus asa. Jalan Allah unik. Kita gak ngerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, tapi satu hal kita tahu, Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Yang kedua, mengapa Paulus dapat ucapkan kalimat ini? Karena Paulus menyadari kedahsyatan berkat yang dirancangkan bagi yang setia. Jadi Allah merancangkan berkat yang luar biasa, yang dahsyat bagi orang yang setia. Makanya di ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Alkitab mau ingatkan buat orang-orang yang mendahulukan Tuhan, yang menjadikan Dia sebagai segala-galanya, ada rancangan kedahsyatan berkat Allah yang luar biasa. Sehingga Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Karena dengan lain kata bahwa kalau kita setia, untuk sementara kok kita ngadapin masalah, kita ngadapin persoalan, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan persiapkan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah tidak seharusnya membuat kita bersungut-sungut. Masalah seharusnya membuat kita bersyukur, karena dengan masalah kita akan ketemu Tuhan. Dengan masalah kita akan menjadi dewasa. Dan dengan masalah kita akan melihat berkat Allah menjadi luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya ulangi, mengapa Paulus dapat katakan alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah? Yang pertama, karena Paulus menyadari keunikan jalan Allah. Yang kedua, karena Paulus menyadari kedahsyatan berkat yang dirancangkan bagi setiap mereka yang setia. Dan yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-25, dikatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Jadi tegas.
Yang ketiga, kenapa Paulus dapat berkata alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah? Yang ketiga, karena Paulus menyadari keterbatasan manusia. Jadi Paulus mau ingatkan, jangan menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap dirimu pandai. Kita ini orang-orang biasa yang menjadi luar biasa hanya karena kasih setia Tuhan. Justru berkat Tuhan lah yang menjadikan kita luar biasa. Anugerahnya lah yang menjadikan kita luar biasa. Kemuliaannya lah yang menjadikan kita biasa. Tapi ini yang harus kita sadari, Tuhan, saya ini kan orang yang terbatas. Saya ini kan terbatas. Saya gampang kecewa. Saya gampang putus asa. Saya gampang terpengaruh oleh dunia. Karena itu saya mau bergantung tetap sama Tuhan. Saya mau andalkan Tuhan saja. Saya mau jadikan Tuhan segala-galanya buat hidup kita. Dan kalau kita menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, maka dalam segala perkara apapun di hidup kita, di tengah masalah, persoalan, badai kehidupan sekalipun, kita dapat berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga kita akan berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat yang menghadapi pergumulan. Hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman, karena kami mengerti jalan Tuhan itu unik. Tapi dalam segala perkara kami mau katakan alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah yang disediakan bagi kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Kita tahu Allah kita adalah gunung batu, kekuatan kita, benteng pertahanan kita yang kuat, yang tidak akan pernah membuat kita goyah. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara. Dan ingat, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.